Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mirza Fanani dengan NIM A11 2023 dari kelas A11 4503. Di sini saya akan presentasi ujian akhir semester dalam mata kuliah kecerdasan buatan yang menjelaskan tentang source code eksperimen klasifikasi kanker payudara dengan dataset breast cancer Wisconsin dari platform Hugging Face menggunakan model klasifikasi atau algoritma SVM atau support vector machine dan random forest. Oke, langsung saja di sini. Yang pertama ada pemilihan dataset. Nah, di sini ada kode ini from sklearn dataset dan sampai import sampai sini. Ini kode ini memuat breast cancer Wisconsin dataset ya. Jadi dataset ini saya dapat dari repository Hugging Face ya. Ini termasuk dataset medis publik. Di sini ada breastcancer.csv, ini bisa di-download ya sebagai datasetnya. Nah, di sini datasetnya itu memiliki 569 sampel, 30 fitur numerik dan 2 kelas yaitu atau label ya, yaitu malignant dan benign. Kemudian kode data PDF data frame ini dan sebagainya ini itu untuk data yang awalnya data diubah menjadi tabel agar mudah diproses. Outputnya seperti ini, menampilkan contoh data berisi fitur dan label kelas. Seperti ini contohnya. Kemudian yang kedua ada preprocessing data. Preprocessing data ini yang pertama ada pisah fitur dan tabel ya. Kode ini X data drop sama Y data ini. Ini fungsinya untuk fitur dan label itu dipisahkan agar model belajar dari fitur untuk memprediksi label. Yang selanjutnya ada split data latih dan uji. Ini yang trend test split ini ya, itu data dibagi menjadi dua ya, data training sama data testing. Data training 80% dan data testing itu 20%. Kemudian ada normalisasi fitur ya, standard scalar ini. Saya pakai standard scalar. Uh, jadi ini untuk fitur dinormalisasi agar skala sama. Ini penting untuk SVM ya. Kemudian selanjutnya ada visualisasi distribusi kelas ya. Codingannya ini SNS count plot dan sebagainya ini. Ini untuk output grafik ya, menunjukkan distribusi kelas relatif seimbang. Nah, di sini kenapa distribusi kelas relatif seimbang ya? Karena jumlah data di tiap kelas tidak berbeda jauh. Di dataset breast cancer Wisconsin itu uh, data yang benign ya, ini yang satu ini itu sebanyak 357 data, sementara data malignant ya yang 0 ini alias ganas itu 212, perbandingannya itu sekitar 63% banding 37%. Jadi jumlah data di tiap kelas itu tidak berbeda jauh ya. Kemudian yang selanjutnya ada ekstraksi fitur. Nah, karena saya memilih dataset yang sudah monomerik, jadi tidak diperlukan ekstraksi fitur tambahan ya. Jadi fitur ini sudah siap digunakan sebagai data terstruktur. Yang selanjutnya ada model klasifikasi ya. Di sini model klasifikasinya saya ada dua. Ada model SVM di sini. SVM ini mencari batas pemisah terbaik antar kelas, sementara yang kedua itu model random forest ya. Random forest ini membangun banyak pohon keputusan. Kemudian yang selanjutnya ada evaluasi model ya. Di sini kita bisa mencari nilai akurasi, precision, recall, dan F1 score serta confusion matrixnya. Nah, di sini
Ini untuk cetak ya. Ini juga untuk confusion metricnya. Ini juga untuk cetak. Nah, di sini untuk model SVM-nya diperoleh akurasinya sebanyak 0,98%, precision-nya 97%, recall-nya itu 100% ya. Advanced score-nya 98%. Artinya SVM ini hampir sempurna dan semua kanker ganas atau malignet terdeteksi. Sementara untuk output random forest-nya itu akurasinya itu 96%, precision-nya 95%, recall-nya 98%, dan F1-nya 97%. Nah, di sini ada confusion metric ya. Confusion metric ini menunjukkan prediksi benar lebih dominan ya. Yang terakhir ada analisis ya. Jadi diperoleh analisisnya yaitu SVM unggul karena efektif pada data berdimensi tinggi dan decision boundary optimal. Dataset juga tidak imbalance sehingga tidak perlu teknik oversampling. Pada tahap analisis, saya membandingkan performa dua model, yaitu SVM dan Random Forest ya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa SVM memiliki performa terbaik dengan akurasi sekitar 98%, recall 100%, dan F1 skor tertinggi. Sedangkan Random Forest memiliki akurasi sekitar 96%, artinya SVM lebih akurat dan lebih baik dalam mendeteksi kasus kanker ganas tanpa terlewat. SVM bekerja lebih baik karena dataset ini memiliki banyak fitur numerik dan pola pemisahan kelas yang cukup jelas. Kernel RBF pada SVM efektif untuk data berdimensi tinggi, apalagi setelah dilakukan normalisasi. Random forest juga bagus tetapi sedikit di bawah SVM dalam kasus ini. Untuk keseimbangan data, jumlah kelas banding dan malignan tidak berbeda jauh, sehingga dataset tergolong cukup seimbang dan tidak memerlukan teknik penanganan imbalance seperti oversampling atau undersampling. Jadi dapat disimpulkan bahwa model terbaik dalam eksperimen ini adalah SVM. Kesimpulannya, eksperimen menunjukkan SVM adalah model terbaik dalam klasifikasi kanker payudara dengan kemampuan mendeteksi kanker ganas secara sempurna. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.